Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton. Saya dari kelompok 5 Psikologi Orang Dewasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, menjelaskan ciri-ciri lanjut yang merupakan periode kemunduran. Yang kedua, menjelaskan perbedaan individu pada efek menua. Yang pertama adalah periode kemunduran. Kemunduran pada masa usia lanjut sebagian datang dari faktor fisik yang merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh, bukan karena penyakit khusus, tapi karena proses menua. Selain itu, kemunduran usia lanjut juga datang dari faktor psikologis, yaitu sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua adalah perbedaan individu pada efek menua. Setiap orang yang menjadi tua pasti berbeda karena mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda pula, sosioekonomi, latar pendidikan yang berbeda, dan pola hidup yang berbeda. Perbedaan kelihatan di antara orang-orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama, dan semakin nyata bila pria dibandingkan dengan wanita karena menua terjadi dengan laju yang berbeda pula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rini Pramesila. Di sini saya akan membacakan materi pertama, bagian ketiga dan keempat untuk melanjutkan pembahasan materi punya Banton. Materi ketiga yakni menjelaskan pelgabai heterotipte orang lanjut usia. Heterotipte pada orang lanjut usia yakni pendapat klis yang telah dikenal masyarakat tentang lanjut usia adalah pria dan wanita yang keadaan fisik dan mentalnya loyo, usang, sering pikun, jalannya membungkuk, dan sulit hidup bersama dengan siapapun karena hari-harinya yang penuh manfaat telah lewat, sehingga perlu dijauhkan dari orang-orang yang lebih muda. Yang kedua, sikap sosial terhadap lanjut usia. Pendapat klis tentang usia lanjut mempunyai pengaruh yang besar terhadap usia lanjut maupun terhadap orang berusia lanjut kebanyakannya. Pada klis tersebut tidak menyenangkan, maka sikap sosial tampaknya cenderung tidak menyenangkan. Materi kedua yakni tentang menjelaskan tugas-tugas perkembangan usia lanjut. Menurut Hafik Hurst, tugas-tugas perkembangan usia lanjut ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya. Yang kelima, membentuk pengaturan fisik yang memuaskan. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Itulah materi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan fisik bagi usia lanjut dan perubahan penampilan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan fisik bagi usia lanjut. Penyesuaian diri pada usia lanjut adalah kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan atau konflik akibat perubahan-perubahan fisik maupun sosial atau psikologis yang dialaminya, dan kemampuan untuk mencapai keselaraan antar tuntutan dari dalam dengan tuntutan dari lingkungan, yang disertai dengan kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dirinya tanpa menimbulkan masalah baru. Sedangkan lanjut usia merupakan masa perkembangan terakhir dalam hidup manusia yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain menurut Kunojoro 2002. Sedangkan yang kedua yaitu perubahan penampilan bagi usia lanjut. Perubahan terjadi dengan
Bertambahnya usia mempengaruhi fungsi dan penampilan kulit, di mana epidermis dan dermis menjadi lebih tipis. Jumlah serat etalistis berkurang dan keriput serta kulit kepala dan rambut menipis. Rambut dalam hidung dan telinga melebar. Vakularisasi menurun. Rambut memutih atau uban. Penurunan produksi air seni, penurunan dalam jumlah waktu tidur, perubahan fungsi pengaturan pencernaan, dan menggendornya otot-otot dan kelemahan yang bersifat menyeluruh mengakibatkan orang lanjut usia untuk melakukan pekerjaan yang mengandalkan otot. Perubahan fungsi panca indera pada usia lanjut mengalami penurunan sensitif dan efisiensi